Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku
kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita berdoa. Kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan memimpin kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya bacakan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35. Demikian. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel." Demikian saudara-saudara Alkitab hari ini. Bagian yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kesaksian Stefanus di hadapan imam besar. Stefanus didakwa dan dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya. Maka pembelaan Stefanus bertolak dari sejarah orang Israel, dari nenek moyang mereka yang telah menolak banyak nabi dan orang-orang yang diutus oleh Allah. Dan salah satu orang yang mereka utus adalah Musa. Melalui cerita Musa ini, Stefanus menyampaikan bahwa kelakuan umat Kristen, umat Yahudi di zaman itu tidak beda jauh, mungkin sama dengan kelakuan nenek moyang mereka, orang Israel. Orang Israel di zaman Perjanjian Lama tidak jauh berbeda dengan umat Israel di dalam Perjanjian Baru, yang kepadanya kabar baik disampaikan, tetapi mereka menolaknya. Para leluhur mereka tolak, para nabi mereka tolak, orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenarannya mereka tolak. Demikian juga orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru.
Yesus mereka tolak. Yohanes Pembaptis mereka tolak. Dan sekarang Stefanus juga akan mereka tolak. Itulah yang dipersaksikan oleh Stefanus. Yesus mereka tolak, mereka bunuh dengan menyerahkan kepada orang Romawi. Sehingga dosa itu akan ditanggung menurut Stefanus oleh mereka. Yang memang akhirnya Stefanus dibunuh oleh mereka setelah menyampaikan kesaksian ini menurut hukum agama Yahudi. Di akhir pembelaannya, di ayat 52, Stefanus mengatakan, mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang besar. Maksudnya adalah Yesus, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Itulah saudara-saudara perguliran, keangkuhan, dan kedosaan orang Israel, orang Yahudi di zaman Yesus, di zaman gereja mula-mula. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis, diperkirakan ketika orang Kristen telah mulai mengalami penganiayaan. Mereka telah dianiaya di beberapa tempat walaupun belum menjadi skala yang besar. Mereka dikucilkan dan bahkan beberapa di antaranya dibunuh. Tidak banyak, tetapi mencuat bahwa orang dibunuh karena kesaksian agamanya. Itu yang Stefanus sampaikan. Sikap yang melawan Allah itulah yang akhirnya menghancurkan, bukan hanya menghancurkan orang Israel, orang-orang yang bebal, tetapi juga menguatkan mereka yang dianiaya karena ketidakberdayaannya. Mari saudara-saudara kita masuki hari ini, kita jalani hari ini, baik di rumah atau jika terpaksa kita melakukannya di luar rumah, dengan bersandar pada takut pada Tuhan. Sikap takut pada Tuhan memperlihatkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita tetap beribadah kepada Allah. Amin.
di sorga, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Engkau turut bekerja pada para aparat, baik kesehatan, keamanan, maupun pengambil kebijaksanaan nasional. Kiranya Engkau menolong mereka dan kami masyarakat untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam hidupnya, terutama para pengusaha yang menjalankan roda perusahaan dan ekonomi, yang menanggung hidup banyak orang karyawannya. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang baik, supaya mereka menempuhnya secara kreatif dan menolong banyak orang. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah streaming, ibadah online virtual yang dilaksanakan oleh gereja-gereja saat ini dan lembaga-lembaga gerejawi. Kiranya ibadah ini tetap menyegarkan, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi umat-Mu di saat-saat seperti ini. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang harus menjalani perawatan, pengobatan, karantina karena sakit, baik sakit corona atau sakit-sakit yang lain. Kiranya Engkau mengingat kerendahan mereka, dan supaya Engkau memperhitungkan penyerahan mereka kepadamu. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk para lansia, untuk mereka yang sedang sakit parah, untuk mereka yang sedang bergumul dengan nyawanya, untuk mereka yang sedang siap-siap dipanggil oleh-Mu. Kiranya Engkau memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, baik kepada mereka yang sakit maupun keluarganya, supaya di saat seperti ini mereka merasakan cinta kasih-Mu lebih daripada biasanya. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk persiapan rencana dibuka kembali sekolah, tempat-tempat hiburan, transportasi, gereja, rumah-rumah ibadah yang lain. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dan hikmat kepada para pengambil keputusan di lokasi masing-masing, supaya di dalam tata kenormalan yang baru ini mereka tetap patuh pada peraturan dan pertimbangan kesehatan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.